Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang tidur ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, memang ada kalanya kita itu sulit tidur, kemudian ketika tidur juga sering terjaga. Nah itu teman-teman ya, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal tersebut, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa melakukan tidurnya itu agak pulas. Nah itu teman-teman ya, karena jujur ya, tidur di malam hari yang cukup itu sangat penting sekali. Tetapi sialnya nih untuk orang-orang yang terkena gangguan asam itu untuk tidur itu agak sulit teman-teman ya. Nah itu makanya tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti bisa melakukan tidur dengan pulas. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di-subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis sangat terganggu sekali dengan tidurnya teman-teman ya. Jadi kadang kita itu ya setiap malamnya itu sulit untuk tertidur teman-teman ya. Adapun kalau misalnya kita sudah tertidur teman-teman ya, kita itu mudah terjaga. Dan ketika kita terjaga, kadang kita sulit kembali untuk tertidur. Nah itu teman-teman, jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis sangat terganggu sekali dengan kualitas tidur. Nah itu teman-teman ya, sementara kita tahu sendiri ya bahwa tidur yang cukup di malam hari, atau misalkan kualitas tidur kita di malam harinya itu bagus teman-teman ya, itu bisa mempercepat proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Nah itu teman-teman ya, tetapi sialnya kita jarang bisa mempunyai kualitas tidur di malam harinya itu yang bagus, itu agak sulit teman-teman ya. Karena ya setiap harinya itu ya gitu teman-teman ya, kadang kita sudah tidur sering terjaga lagi. Bahkan ketika kita mau tidur juga agak sulit teman-teman ya, mata dimeremin juga kita nggak tidur-tidur teman-teman ya. Nah itu, nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, ketika kalian mempunyai sensasi seperti itu teman-teman ya, sulit tertidur, coba kenali dulu teman-teman ya, kenapa kalian tidak bisa tertidur teman-teman ya. Karena ketika kalian tanpa bisa mengenali penyebabnya teman-teman ya, kalian nanti tidak akan bisa menanganinya teman-teman ya. Dan sepengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, ketika sulit tertidur itu ya karena terlalu banyak pikiran teman-teman ya, terlalu banyak pikiran ke hal-hal negatif teman-teman ya. Jadi ketika kita mau tidur itu ya pikiran kita itu selalu traveling kemana-mana. Nah itu teman-teman ya, berpikirkan tentang sensasi yang hadir gitu teman-teman ya, terlalu terlintas
di pikiran itu tentang hal-hal yang berbahaya, tentang kematian, gimana nih besok. Bahkan ketika dulu saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, saya sering merasakan untuk tidur itu agak sulit teman-teman ya, agak takut gitu teman-teman ya, karena berpikirnya itu ketika tertidur itu ya kadang takutnya kebablasan kemudian ya menjadi kematian. Nah itu teman-teman ya, itu untuk saya pribadi dulu mengalami hal seperti itu. Tetapi bagi teman-teman yang tidak mengalami hal seperti itu ya syukur saja teman-teman ya, berarti kalian tidak ada ketakutan ini itu. Tetapi untuk saya pribadi dulu saat sulit tidur itu banyak sekali penyebabnya teman-teman ya. Yang pertama karena saya takut tidur. Waktu dulu itu teman-teman ya, waktu di parah-parahnya ketika cemas sering hadir itu, untuk tidur itu agak sulit karena memang takut untuk tidur teman-teman. Jadi di pikirannya itu kalau seandainya saya tertidur teman-teman ya, nanti tidurnya itu kebablasan, tahu-taunya saya mati, kemudian besoknya heboh di apa ya, di kampung itu, wah Pak Abdurrahman itu mati mendadak. Nah itu teman-teman ya, yang saya pikirkan dulu seperti itu teman-teman. Jadi untuk tertidur itu selalu terjaga teman-teman ya, nggak bisa tidur. Nah itu teman-teman ya. Adapun kalau misalnya kita bisa tidur itu ya karena mungkin terlalu capek pikirannya, akhirnya ya kita tidur gitu teman-teman, dan biasanya tidurnya itu nggak lama teman-teman ya, paling cuma setengah jam. Nah itu teman-teman ya, dulu itu lama kejadiannya dulu itu. Waktu saya saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis ketika di parah-parahnya teman-teman ya. Adapun kita misalkan jam 8 tidur, jam 9 terjaga lagi gitu teman-teman. Dan itu lama untuk tertidurnya. Jam 1 kita tidur lagi, jam 2 bangun lagi. Nah itu teman-teman ya, selalu saja seperti itu. Nah itu teman-teman ya, nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal tersebut, teman-teman ya sulit untuk tertidur, kenali saja penyebabnya gitu teman-teman. Untuk saya pribadi dulu karena memang selalu mengalami was-was, selalu mengalami gelisah gitu teman-teman ya, karena di pikiran itu selalu berpikir tentang kematian, berpikir tentang hal negatif teman-teman ya. Dan kemudian yang keduanya biasanya karena ada yang dirasa teman-teman ya, entah itu kembung, begah dan sebagainya teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal tersebut, teman-teman kalau seandainya kalian sudah mengenal penyebabnya, ya sudah kalian hindari saja penyebabnya teman-teman ya, kayak macam terlalu banyak pikiran teman-teman ya. Jadi ketika mau tidur itu pikiran itu selalu traveling kemana-mana. Hentikan travelingnya teman-teman ya. Tetapi memang gak sulit juga teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya kita biasakan apa ya, menjaga pola pikirnya, nanti juga kalian akan terbiasa dan kita itu mudah tertidur. Nah itu teman-teman ya. Untuk mengolah pikiran saya waktu dulu saat terkena gangguan asam itu, ketika mau tidur saya alihkan dengan kegiatan-kegiatan yang positif teman-teman, dengan cara saya seling wiridan teman-teman ya, baca-baca basmalah, baca-baca Al-Fatihah teman-teman ya, sebisanya saja gitu teman-teman ya. Dan ketika kita fokus di bacaan-bacaan seperti itu teman-teman ya, tanpa disadari pikiran-pikiran kita itu ya teralihkan dengan apa yang kita lakukan teman-teman ya. Tetapi sebelum kalian melakukan hal seperti itu, usahakan tubuh dan pikiran kalian itu harus rileks teman-teman ya. Dengan cara seperti apa? Kalau dulu saya itu sering tarik napas panjang-panjang teman-teman ya, tarik napas panjang-panjang, kemudian buang pelan-pelan sambil badannya itu dilemaskan selemas-lemasnya teman-teman ya. Pasrahkan saja teman-teman ya. Dan itu dilakukan secara berulang-ulang teman-teman ya. Tarik napas nih panjang-panjang nih. Mau lewat hidung, mau lewat mulut, bebas teman-teman ya, karena untuk saya pribadi dulu hidung itu sering mempet ya. Nah makanya dulu ketika merilekkan diri itu yang penting tarik napas panjang aja, kemudian buang pelan-pelan gitu teman-teman, sambil badannya dilemaskan selemas-lemasnya teman-teman ya. Pada intinya gimana caranya supaya tubuh dan pikiran kita itu rileks teman-teman ya. Dan kemudian ketika rileks, nyantai teman-teman, saya juga dibantu dengan audio relaksasi. Banyak sekali di YouTube itu audio relaksasi teman-teman ya. Dan bahkan dulu itu saya sering download musik-musik relaksasi teman-teman. Dan untuk saya pribadi dulu kadang musik relaksasi juga ada bosennya teman-teman ya. Nah makanya mendownload musik relaksasi itu beraneka ragam teman-teman ya. Bisa misalkan suara piano seperti itu teman-teman ya, kemudian suara akustik gitar gitu teman-teman ya. Kadang kalau misalnya bosan juga saya download audio relaksasi, banyak sekali solawatan-solawatan seperti itu teman-teman ya. Nah itu saja yang diputar-putar teman-teman ya.
Bosan mendengarkan audio relaksasi dari piano, misalkan teman-teman ya saya mendengarkan dari gitar. Kemudian ketika gitar bosan juga, saya putar lagi audio relaksasi tentang sholawatan. Nah itu teman-teman selalu saja bolak-balik seperti itu karena memang jujur ya, kadang kita mendengarkan audio relaksasi juga, ada kalanya kita mengalami bosan. Nah makanya untuk audio-audio relaksasi itu harus beragam variasi teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang apa ya sulit mengalami tidur, bantu saja seperti itu, teman-teman. Cara seperti itu cukup membantu buat saya. Kemudian sangat membantu juga buat orang-orang yang sering sharing ke sini, teman-teman. Ketika saya tanya, gimana dengan audio relaksasi? Gimana dengan cara seperti itu? Tarik nafas panjang-panjang, buang pelan-pelan, terus badannya itu sambil dilemaskan selemas-lemasnya, pasrah, belajar rileks gitu, teman-teman ya. Alhamdulillah hampir 100%, bukan hampir lagi 100%, itu cukup membantu teman-teman walaupun di awal-awal itu agak sulit teman-teman ya. Jadi ketika melemaskan badan selemas-lemasnya dipasrahkan itu ya kadang kita itu justru cemas hadir teman-teman ya. Jujur pengalaman saya juga seperti itu. Jadi ketika melemaskan badan itu ya kadang kita itu seperti apa ya, cemas itu seperti mau hadir gitu teman-teman, kayak macam ser gitu teman-teman ya. Nah tetapi itu nggak apa-apa teman-teman, itu nggak berbahaya, itu cuman proses saja. Karena ya kita itu selama ini kita tubuhnya itu menegang teman-teman ya. Selama ini kita itu menegang karena ada anxiety disorder. Jadi otot-ototnya menegang. Jadi ketika dilemaskan selemas-lemasnya itu ya kadang efeknya itu sangat terasa teman-teman ya. Nah itu. Nah tetapi bagi teman-teman yang baru merasakan hal seperti itu, tenang saja gitu teman-teman ya. Itu bukan mendekati kematian. Karena jujur saat melemaskan badan selemas-lemasnya itu ya ada perubahan yang cukup apa ya, yang cukup menakutkan buat saya pribadi teman-teman. Jadi perubahannya itu sangat terasa. Ser gitu teman-teman. Cemasnya itu seperti mau hadir. Nah itu teman-teman ya. Tetapi itu harus dilakukan teman-teman ya, biar kita itu ya rileks teman-teman ya. Dan ketika rileks itu ya semuanya kembali nyaman teman-teman ya. Nah itu jadi ketika mau tidur itu tarik napas panjang-panjang gitu teman-teman, lemaskan selemas-lemasnya, kemudian bantu dengan audio relaksasi. Kemudian ketika sambil mendengarkan audio relaksasi, baca basmalah, baca Al-Fatihah teman-teman, yang membuat kita tenang teman-teman ya. Dan kemudian ketika kita melakukan hal seperti itu gitu teman-teman ya, tiba-tiba ya kita tahu-taunya itu ya kita udah bangunnya itu di pagi hari teman-teman ya. Nah itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Namun memang perjuangan itu agak sulit teman-teman ya, tetapi karena mungkin itu dibiasakan setiap hari, di awal-awal malam saya sudah tidur melakukan hal seperti itu teman-teman, kemudian besoknya lakukan lagi, besoknya lakukan lagi. Di awal-awal memang sulit karena memang mungkin terbiasa setiap harinya melakukan hal seperti itu, dan akhirnya terbiasa teman-teman, dan akhirnya untuk tidur itu kembali mudah lagi gitu teman-teman. Bahkan ketika habis sholat isya itu ya rasa kantuk itu ada teman-teman ya. Beda dengan di awal-awal ketika tidak rileks, tidak apa ya, tidak nyantai teman-teman ya. Untuk rasa ngantuk itu nggak ada sama sekali teman-teman ya. Jadi rasa ngantuk itu nyaris hilang 100% teman-teman, yang ada itu kita lemes aja gitu teman-teman ya, tetapi untuk tidur itu agak sulit. Nah itu teman-teman ya, dan bahkan ketika di parah-parahnya itu, ketika sudah tertidur juga ya sering terjaga lagi teman-teman, karena ketika terjaga itu ya kita sulit tertidur kembali ya, karena kita begitu bangun aja teman-teman ya, kita itu ya kadang sudah langsung teringat gue itu sedang sakit nih. Nah itu teman-teman, itu yang membuat kita stres teman-teman, itu yang membuat kita menegang teman-teman ya. Kita sulit tertidur itu ya karena kitanya tegang teman-teman ya. Nah makanya usahakan harus rileks, kemudian berhenti berpikir tentang yang aneh-aneh teman-teman ya. Alihkan pemikiran-pemikiran kalian itu dengan kegiatan-kegiatan positif teman-teman ya. Mendengarkan selawatan, kemudian wiridan seperti itu teman-teman, biar kalian itu terbiasa kembali dan akhirnya kalian rileks, dan ketika rileks itu cepat sekali tertidur. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana gitu teman-teman ya. Karena untuk tidur itu sangat penting sekali. Tidur di malam hari yang cukup itu sangat membantu sekali proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang apa ya sulit tertidur gitu teman-teman ya, usahakan apapun caranya, dimanapun caranya gitu teman-teman ya, usahakan untuk tidur itu harus bagus kualitasnya di malam harinya teman-teman ya. Karena tertidur di malam hari itu apa ya, bisa menjadikan kita itu ada perubahan ya kualitas hidup kita di siang harinya, di pagi harinya teman-teman. Dan itu juga sebetulnya berlaku untuk semua orang teman-teman ya. Jangankan kita untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, untuk orang yang normal juga kualitas tidur itu ya bisa menentukan
seseorang di pagi harinya, teman-teman ya. Kalau seandainya kurang tidur pasti kurang mood, kurang semangat, nggak ada gairah, teman-teman ya, lemah, letih, lesu itu pasti hadir, teman-teman ya. Berbeda ketika tidurnya di malam hari itu cukup buat orang normal juga gitu, teman-teman ya, besoknya pasti kita ada merasa nyaman, kemudian semangatnya tinggi gitu, teman-teman ya. Kita beraktivitas itu nggak kerasa gitu, teman-teman ya. Beda dengan yang namanya kurang tidur. Kurang tidur pasti hal-hal negatif itu selalu hadir. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian untuk tidur itu ada kalanya kita sering mengalami mimpi buruk, teman-teman ya, jujur. Mungkin ketika kita sedang normal, sedang tidak terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, teman-teman ya. Mungkin setiap malamnya itu kita kadang tidurnya itu ada mimpi, kadang tidak gitu, teman-teman. Dan kemudian ketika mimpi itu kadang mimpinya itu bervariasi ya. Ada yang indah-indah gitu, teman-teman, kemudian ada yang menakutkan juga gitu, teman-teman. Yang tetapi sialnya saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, ketika tertidur itu kadang kita sering bermimpi yang menakutkan, teman-teman ya. Dan ketika kita bermimpi yang menakutkan itu kadang kita itu selalu ketakutan, teman-teman ya, selalu dikait-kaitkan dengan hal-hal yang berbahaya. Wah, ini jangan-jangan menjemput kematian. Wah, ini jangan-jangan umur gua udah nggak panjang lagi. Selalu saja seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, ketika selalu mimpi buruk, teman-teman ya, pahami saja bahwa itu cuma dampak atau efek ketika kita stres atau terlalu banyak pikiran ke hal negatif, teman-teman ya. Karena mimpi itu adalah bunga tidur, teman-teman, dan bunga tidur itu bisa terpengaruh dengan apa yang selalu kita pikirkan secara berulang-ulang, teman-teman ya. Kalau seandainya kita mungkin sibuk di pekerjaan, teman-teman ya, kemudian pikirannya sibuk di pekerjaan, mungkin kita juga bermimpinya itu mimpi tentang pekerjaan, teman-teman ya. Kemudian ketika misalkan kita itu sedang berseteru dengan orang lain, teman-teman, dia berpikirnya itu ada dendam gitu, teman-teman ya. Ya mungkin mimpinya juga ya mimpi-mimpi yang jelek-jelek, teman-teman ya, kayak macam kita berantem sama orang itu, teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, ketika kalian selalu mimpi buruk itu karena itu sebetulnya dampak atau efek stres gitu, teman-teman ya. Jadi pikirannya itu selalu mengarah-arah ke hal negatif, teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, setiap harinya selalu berpikir tentang penyakit, berpikir tentang kematian, teman-teman ya, sudah pasti nanti berpengaruh ke alam mimpi juga. Mimpinya itu yang jelek-jelek. Untuk saya pribadi dulu sering bermimpinya itu ketemu sama orang yang sudah meninggal, teman-teman ya, kemudian sering mimpi-mimpi dikejar-kejar makhluk gaib, teman-teman. Dan kemudian ketika hal itu terjadi ya kadang berpikirnya itu ya selalu dikait-kaitkan dengan hal-hal yang negatif, teman-teman ya. Wah, ini jangan-jangan pertanda nih. Selalu saja seperti itu, dan ketika selalu berpikir seperti itu ya kadang ketakutan semakin hadir, teman-teman ya. Nah, makanya ketika kalian sedang bermimpi yang jelek, teman-teman, kalian jangan pernah takut, kalian jangan pernah mengait-ngaitkan ke hal-hal yang berbahaya, teman-teman ya. Pahami saja bahwa itu sebetulnya efek dari selalu apa yang kita selalu pikirkan secara berulang-ulang, teman-teman. Dan biasanya untuk orang-orang yang aslam itu ya berpikirnya itu tentang hal-hal negatif, teman-teman ya, tentang sakit lah, tentang penderitaan lah, tentang kematian lah. Nah itu teman-teman, jadi untuk rasa bahagia itu tidak ada sama sekali. Berbeda ketika kalian berpikirnya itu yang bahagia-bahagia, teman-teman ya, namun mungkin nanti mimpinya juga yang bahagia-bahagia, teman-teman ya. Nah, makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, mulai dari sekarang itu cobalah untuk berpikir yang bahagia-bahagia, teman-teman ya. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman itu, setiap harinya itu selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang, teman-teman ya. Biar nanti semuanya itu perubahannya itu sangat besar, teman-teman ya. Jangankan untuk mimpi-mimpi, teman-teman ya, perasaan juga nanti akan senang, teman-teman ya. Nah itu, bahkan untuk mimpi juga ya kadang kita mimpi-mimpi yang indah-indah. Nah itu teman-teman, makanya lakukan dari mulai sekarang, berpikir yang nyaman-nyaman, berpikir yang membangun. Wah, nanti setelah sembuh gua bakalan jalan-jalan ke sini nih. Nanti ketika sembuh gua mau cari ini nih dan sebagainya, teman-teman. Yang penting usahakan pikiran-pikirannya itu jangan selalu berpikir ke hal-hal negatif, teman-teman, biar semuanya itu kembali normal lagi. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, kenapa sulit tidur gitu, teman-teman. Untuk saya pribadi dulu sulit tidur itu karena memang tubuh dan perasaannya dan pikirannya itu sedang waspada, teman-teman. Yang namanya waspada
sudah pasti untuk tidur itu agak sulit karena ya kitanya tidak rileks teman-teman ya. Nah makanya ketika mau tertidur itu usahakan, apalagi bagi ini bagi yang masih sering mengalami kembung teman-teman, begah gitu, usahakan bantalnya ditumpuk biar agak menyender. Kemudian ketika tidurnya seperti itu usahakan tarik napas panjang-panjang, kemudian buang pelan-pelan, kemudian badannya sambil dilemaskan selemas-lemasnya teman-teman ya, pasrah saja teman-teman ya. Tujuannya biar tidak ada penegangan otot teman-teman, biar kalian itu rileks, nyaman, nyantai teman-teman. Dan ketika nyaman dan nyantai, bantu juga dengan audio-audio relaksasi, kemudian alihkan juga dengan kegiatan-kegiatan yang positif teman-teman, dengan wiridan, kemudian baca-baca basmalah, pokoknya sebisanya saja teman-teman, biar kalian itu nanti pikiran yang negatif itu teralihkan dengan kegiatan-kegiatan seperti itu dan akhirnya kalian bisa tertidur kembali. Nah itu teman-teman. Kemudian bagi teman-teman yang masih bermimpi yang negatif-negatif, teman-teman ingat bahwa mimpi itu adalah bunga tidur. Kenapa kita selalu bermimpi yang negatif? Karena mimpi itu terpengaruh dari apa yang selalu kita pikirkan secara berulang-ulang. Dan untuk orang yang kena aslam itu selalu berpikirnya itu tentang hal negatif, teman-teman sudah pasti nanti mimpinya juga mimpi yang negatif. Nah makanya mulai dari sekarang usahakan berpikir yang positif-positif biar nanti kalian juga berpikirnya mimpinya juga yang positif-positif. Nah itu teman-teman, nah makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya videonya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian, ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya, kemudian doakan saya juga teman-teman ya agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.